Terima kasih Pak Yunus. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadanin nabiyya wa rasulah. Puji serta syukur mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga bisa mengikuti acara Diklat Guru ini. Kemudian tidak lupa pula salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta al dan sahabat beliau sekalian. Baik, terima kasih saya ucapkan pertama sekali kepada pihak panitia, ya, Bapak Yunus, dan di sini saya lihat ada Bapak Muzakir yang mungkin sudah mengizinkan saya yang kedua kalinya untuk bergabung pada kegiatan Diklat Guru ini. Bapak Ibu, salam kenal semuanya peserta Diklat Guru pada hari ini. Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, mungkin kalau saya ada di Sumatera, paling Sumatera, tapi alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi yang yang sangat mutakhir seperti sekarang ini, kita bisa dipertemukan dalam bentuk Zoom seperti hari ini untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Dan kemudian saya ucapkan salam kenal ya kepada Bapak Ibu hebat yang mungkin di sini menjadi peserta Diklat Guru. Saya yakin peserta Diklat hari ini adalah Bapak Ibu yang luar biasa, yang mungkin di luar sana atau di tempat Bapak Ibu bekerja sudah memiliki banyak pengalaman atau sudah banyak memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih Pak Yunus. Mungkin saya ini bisa izin ya Bapak Ibu untuk men-share atau membagikan materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Oke, baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Yunus, saya ini dari Aceh dan saya lulus dari ijazah S2 saya itu tahun 2011 dan alhamdulillah bisa mengabdi di salah satu universitas swasta yang ada di Aceh, dan tahun 2021 kemarin kampus kami alhamdulillah puji syukur terpilih menjadi kampus swasta terbaik se-provinsi Aceh. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa yang mungkin itu tidak terlepas dengan adanya kontribusi-kontribusi yang diberikan oleh dosen dalam berbagai kegiatan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Baik Pak Yunus, izin saya share. Oke, baik. Silahkan Bu. Silahkan Bu. Oke. Sebentar, Bapak Ibu, ini saya coba bagikan. Bagaimana, sudah nampak? Sudah nampak Bapak Ibu untuk materinya? Sudah jelas Bu. Jelas. Cuma bisa full share screen. Oke. Mohon pihak panitianya untuk saling sering-sering mengingatkan saya jika suara saya kecil ataupun kurang jelas, karena terkadang kami di sini dari ujung Sumatera ini terkadang untuk sinyal wifi-nya atau internetnya kurang maksimal gitu. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah di kesempatan untuk Diklat yang kedua yang saya ikuti ini, saya dipercaya oleh pihak panitia untuk berbagi pengalaman di sini dengan Bapak Ibu tentang melestarikan budaya daerah melalui literasi. Saya yakin
ya Bapak Ibu peserta diklat ini sudah banyak informasi atau ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan diklat ini, mengingat hari ini merupakan hari yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kemarin hari Rabu ya Bapak Ibu sudah mengikuti juga diklat di hari pertama, dan hari ini kita lanjut. Saya yakin konsep-konsep tentang literasi itu sudah sangat Bapak Ibu kuasai dan pahami. Apalagi baru saja ya Ibu Nopinya telah banyak menyampaikan konsep literasi dalam keluarga. Jadi ini apa yang saya sampaikan mungkin bisa jadi sudah Ibu Bapak dapatkan ya, bisa jadi mungkin menjadi masukan atau hal-hal yang baru bagi Bapak Ibu di sini. Jadi terkait dengan hal ini mohon maaf Bapak Ibu jika paparan saya pada hari ini saya mulainya tidak dari bentuk paparan yang bentuk gimana, tetapi di sini saya coba tampilkan beberapa gambar, mungkin ini bisa menjadi renungan bagi kita semua, ya, renungan mengingatkan tentang mereka. Jadi ini ada beberapa gambar yang saya ambil dari sumber internet. Saya terinspirasi melihat gambar-gambar ini karena apa? Karena melihat kondisi negara kita, negara Indonesia ini memang tidak terlepas dengan yang namanya masalah, terutama sekali dalam dunia pendidikan. Jadi Ibu Bapak peserta diklat guru mungkin bisa fokus kepada gambar yang saya tampilkan ini. Di sini ada beberapa ya, malah banyak ini gambar-gambar yang tentunya gambar ini membutuhkan analisis, membutuhkan apa ya, renungan bagi Bapak Ibu ya, yang mungkin selama ini Bapak Ibu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Ada apa dengan gambar-gambar ini? Nah, yang mungkin ya gambar-gambar ini saya yakin ya ini akan mengingatkan Bapak Ibu yang selama ini menjadi guru, ini akan menjadi sebuah apa ya, sebuah renungan untuk terus dilakukan sebuah upaya sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik. Nah, seperti yang kita lihat ya pada gambar ini, gambar yang pertama ada seorang bapak guru ya, kita logikakan seorang bapak guru yang sedang mengawas ujian ya. Ini peserta siswanya itu ada 2 orang. Jadi gurunya itu memegang balok yang begitu besar. Ada apa dengan anak-anak kita ini? Kenapa setiap ujian itu perlu pengawas? Kenapa ujian itu diberikan kebebasan kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu bisa bebas menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Ini kalau kita lihat dalam segi proses pembelajaran. Kemudian yang gambar berikutnya ada apa dengan Bapak Guru ini? Nah, ini mungkin bisa menjadi masukan juga bagi kita semua. Kalau yang selama ini sering kita melakukan proses pembelajaran tanpa ada persiapan yang maksimal ya atau yang matang. Jadi kita mungkin selama ini terbiasa ya Bapak Ibu dengan mengandalkan buku paket sebagai sumber satu-satunya dalam dalam menyampaikan informasi kepada anak-anak kita. Kemudian ada yang gambar yang ketiga ini ada seorang Bapak Guru ini kebanyakan Bapak gurunya ya. Di sini Bapak gurunya sedang mengajar serius, tetapi anak-anaknya apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Nah, anak-anak ini malah asik ya dengan dunia sendiri. Ada yang perempuan yang mungkin dengan kosmetiknya, dengan barang yang mereka bawa, mungkin yang di depannya itu ketiduran ya, sampai nyenyak sekali ini saya lihat di gambarnya. Dan peserta yang lain atau siswa yang lain juga tidak memperhatikan guru dalam mengajar. Ada apa dengan kelas ini? Nah, ini mungkin menjadi tanda tanya juga dan menjadi renungan bagi kita selama ini yang tentunya yang selama ini berkecimpung dalam
dunia pendidikan. Kemudian gambar yang berikutnya, ini ada seorang bapak-bapak ya, yang kalau kita lihat ini umurnya ya mungkin bisa kita katakan nih sudah sangat tua, tetapi masih juga bergelimang dengan buku-buku yang sangat tebal. Mungkin hari-hari bapak ini selalu dihiasi dengan buku-buku sebagai sumber belajar, dan ini menjadi contoh buat kita semua yang mungkin selama ini kita luput dari membaca, sehingga anak-anak kita juga mencontohi dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang gambar yang berikutnya juga ini mungkin bukan hanya, saya yakin ya Bapak Ibu, gambar yang berikut ini adalah suatu tindakan yang mungkin bukan hanya terjadi di suatu sekolah, bukan juga di suatu jenjang pendidikan, tapi bisa terjadi di berbagai pendidikan atau di berbagai kelas atau berbagai usia. Nah, ini menjadi menjadi permasalahan yang mungkin trendy sekarang, terjadi pertawuran, perkelahian antara siswa, apalagi kalau kejadian ini terjadi di kelas ketika gurunya dalam mengajar. Nah, ini suatu hal yang sangat kita takutkan jika itu terus terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian gambar yang berikutnya nih, luar biasa gambar yang berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat ada dua perbedaan, tetapi ini orang yang sama. Yang satu yang sebelah kirinya ini anak-anak ya, atau siswa SMA bisa kita katakan ya, menyiapkan segala perangkat pembelajarannya untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi membawa buku, membawa pulpen, semuanya. Nah, ini barang yang dibawa ketika mau berangkat ke sekolah. Tapi bagaimana? Apa yang terjadi ketika anak-anak atau siswa itu pulang sekolah? Ternyata ya, begitu pulang sekolah, bawaan siswanya itu, bawaan anak-anak kita itu jadi berubah. Jadi yang tadi buku, ya ada pulpen, semua peralatan untuk mengikuti proses pembelajaran, semuanya itu berubah menjadi barang-barang yang mungkin itu akan dipergunakan untuk hal dalam dunia kejahatan. Dan ini hal yang sangat kita takutkan jika melanda anak-anak kita, apalagi anak-anak didik kita yang ada di kelas kita sendiri. Nah, dan mungkin gambar yang terakhir itu adalah gambar proses pembelajaran ya, gambar proses pembelajaran yang terjadi. Mungkin ini bisa dikatakan kalau kita lihat gambarnya adalah gambar proses pembelajaran di kelas rendah. Seorang bapak guru ya begitu histeris ya, ekspresi wajahnya dalam mengajarnya itu luar biasa. Karena apa? Karena ternyata ada aktivitas siswa ya, itu bisa membuat bapak guru ini begitu marah mungkin, sehingga matanya memerah. Nah, jadi bapak ini ingin mengajak anak-anak serius dalam mengikuti proses pembelajaran, tetapi anak-anak itu malah mengeluh dengan masalah-masalah mereka sendiri. Mungkin gambar-gambar ini ya bisa kita katakan gambaran mungkin di antara permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan, apakah mungkin di dalam kelas kita sendiri ataupun di dalam kelas atau di sekolah yang sekolah-sekolah yang lain. Saya yakin ya gambar-gambar ini, saya yakin tidak luput dengan atau tidak jauh dengan kehidupan kita. Pasti anak-anak kita itu kalau tidak di tempat kita itu, mungkin Bapak Ibu sering melihat atau menonton di televisi. Ya, anak-anak kita dari sekolah SD saja itu bisa membuat suatu kegiatan yang mungkin itu bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang tua. Ini auzubillah min dzalik, butuh yang namanya peran kita selaku guru, apalagi di abad 21 ini, untuk terus mendampingi peserta didik kita, membimbing anak-anak didik kita itu, sehingga anak-anak didik kita itu lebih memanfaatkan waktunya itu kepada hal-hal yang positif. Nah, jadi
saya yakin apa yang ada atau yang saya jelaskan itu, saya yakin di pikiran Bapak Ibu itu juga memiliki hal yang sama atau keyakinan yang sama atau niat yang sama untuk terus memperbaiki pendidikan di Indonesia ini akan lebih maju. Kemudian mungkin ini seperti yang saya sampaikan, pernah tidak ya itu terjadi pada siswa kita? Mungkin ini Bapak Ibu bisa menjawab sendiri ya, dari gambar ini kira-kira gambar mana ataupun aktivitas yang mana yang kira-kira pernah terjadi di dalam kelas Bapak Ibu atau di dalam lingkungan Bapak Ibu. Kemudian kira-kira ya permasalahan-permasalahan ini terjadi, saya yakin tidak mungkin ada asap tanpa ada api ya, atau bisa dikatakan masalah ini terjadi tidak mungkin timbul begitu saja tanpa ada permasalahan. Makanya kita selaku pendidik ya harus peka terhadap terhadap perkembangan anak, terhadap lingkungan anak, sehingga kita bisa dengan sigap membantu anak-anak dalam mengatasi permasalahannya. Oke, kita lanjut. Oke, kira-kira Bapak Ibu ya, apa faktor penyebab permasalahan-permasalahan itu terjadi? Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, seperti peribahasa, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Jadi kejadian-kejadian yang mungkin tergambar pada pada gambar-gambar yang saya tampilkan tadi itu, penyebabnya di antara lain adalah yang pertama, budi pekerti atau karakter siswa atau karakter anak didik kita yang tidak baik. Nah, budi pekerti, berbicara mengenai budi pekerti karakter siswa ini ada kaitannya bukan hanya dengan kita, bukan hanya dengan pribadi siswa, tetapi ini juga ada hubungannya dengan lingkungan, baik lingkungan keluarga, baik lingkungan masyarakat. Jadi seorang anak itu ya, itu sangat berpengaruh kepada lingkungan yang dia tempati. Walaupun kita selama ini sebagai guru mungkin sudah mendampingi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang baik, tetapi jika lingkungannya itu tidak baik, maka karakter-karakter itu akan terus melekat pada diri anak. Kemudian penyebab yang kedua itu lingkungan belajar siswa yang tidak kondusif. Bapak Ibu, mungkin bisa Bapak Ibu renungkan ya, kira-kira puluhan tahun mungkin Bapak Ibu selama ini mengajar ya, belasan tahun, atau yang baru lulus PNS, yang baru lulus sertifikasi, bisa kita renungkan sama-sama. Kira-kira selama ini Bapak Ibu mengajar itu, apakah anak-anak itu ketika Bapak Ibu masuk itu menyenangkan, disambut dengan baik, disambut dengan gembira atau bagaimana? Nah, jika Bapak Ibu selama ini ya begitu masuk ke kelas, anak-anak ceria, menanyakan kabar Ibu, menyambut dengan antusiasnya gurunya masuk, itu bisa dikatakan bahwa guru atau kita itu adalah guru yang mungkin salah satu guru yang disenangi oleh anak-anak dalam memberikan pembelajaran. Jadi jika selama ini juga ketika kita hadir di kelas itu akan membuat anak-anak tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran, itu mungkin menjadi benang merah bagi kita. Harus kita introspeksikan diri, kira-kira ada apa dengan anak-anak saya? Kenapa ketika saya masuk anak ekspresinya begini? Kenapa ketika guru yang lain yang masuk itu anak-anak lebih ceria? Makanya kita selaku pendidik itu seperti ibarat dikatakan guru atau pendidik itu adalah seorang model. Jadi kalau model atau contoh itu baik, maka baiklah anak-anak kita. Jadi kalau lingkungan belajar yang kita bentuk selama ini membuat anak-anak itu lebih aktif, lebih senang, lebih memahami materi yang kita sampaikan, saya yakin itu akan sangat berdampak kepada hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Yang ketiga itu penyebabnya adalah pengelolaan kelas yang kurang menarik. Mungkin ini ada dekat-dekatnya dengan poin yang nomor 2 itu tentang lingkungan belajar. Nah,
Bapak Ibu, ya kalau tidak salah Bapak Ibu juga sudah mengikuti ya diklat guru yang berkaitan dengan abad 21, proses pembelajaran di abad 1. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah banyak sekali mendapatkan ilmu pengetahuan terkait dengan pembelajaran di abad 1. Bagaimana seorang pendidik yang diharapkan di abad 21. Tentunya seorang pendidik yang diharapkan di abad 21 ini adalah pendidik yang lebih aktif, lebih kreatif, ya, bisa memanfaatkan sumber belajar ya, berbagai sumber belajar, berbagai media sebagai sumber belajar, sehingga apa? Sehingga kelas yang diikuti oleh anak-anak itu akan lebih menarik dan lebih menyenangkan. Dan faktor yang keempat, yang terakhir itu adalah pembelajaran yang kurang bermakna. Jadi Bapak Ibu, mungkin jika selama ini Bapak hanya mengandalkan buku paket sebagai sumber belajar salah satu-satunya, itu sungguh sangat disayangkan anak-anak kita. Bagaimana? Karena apa? Karena lulusan yang diharapkan ataupun kompetensi yang diharapkan anak-anak kita itu di abad ini bukan hanya bisa memahami materi yang kita sampaikan, tetapi anak-anak itu lebih cakap dalam menganalisis, ya, cakap kemudian kritis dan lainnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Kenapa saya katakan kurang bermakna? Karena mungkin sangat berbeda ya. Saya rasakan sendiri pada saat saya mengikuti proses pembelajaran pada saat tingkat SD, SMP, SMA. Memang dulu pada masa saya sekolah itu jauh dengan IT. Nah, karena IT-nya kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran, jadi proses pembelajarannya itu dominan dilakukan dalam bentuk catat, ya, menulis tugas, ya, diberikan tugas, membuat PR, ya, selalu seperti itu. Memang bukan bagus juga, banyak orang yang sukses dengan pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, kita sekarang kita bertanya pada diri kita, sekarang abadnya abad apa gitu. Jadi saya rasa jauh sangat tidak cocok lagi jika proses pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu hanya mengandalkan buku paket tanpa melibatkan sumber-sumber belajar yang menggunakan IT. Jadi Bapak Ibu yang mungkin selama ini saya yakin banyak ya guru-guru hebat yang menjadi peserta diklat ini yang selama ini mungkin sudah mencoba melibatkan berbagai multimedia sebagai sumber belajar bagi anak-anak kita. Nah, jadi mungkin menurut saya ini ada 4 ya faktor penyebab terjadinya permasalahan anak-anak kita dalam mengikuti proses pembelajaran atau setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran seperti yang tergambar pada foto-foto tadi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, jadi berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadi mari kita ya membuat pembaharuan dalam pendidikan, ya, dalam kelas kita, dalam atau pada anak-anak didik kita itu dengan menerapkan, menggerakkan cinta literasi kepada anak-anak kita. Apalagi literasi ini sudah digerakkan oleh pemerintah bukan hanya di tahun 2021, tetapi jauh ya pada tahun 2016 itu sudah mulai digerakkan oleh pemerintah. Tentunya literasi ini memiliki tujuan, ya. Pemerintah itu punya sejuta tujuan atau impian melalui literasi. Ya, salah satunya yang tadi itu, mungkin untuk memperbaiki karakter anak-anak didik kita, memperbaiki budi pekerti anak didik kita, terutama ya siswa atau ya siswa sekolah dasar. Karena siswa sekolah dasar itu menjadi modal dasar untuk dilanjutkan atau dikembangkan pada jenjang yang berikutnya. Jadi sangat penting rasanya kecakapan literasi itu diterapkan pada anak sedini mungkin, apakah mulai dari tingkat TK dan ya kalau itu memungkinkan dengan disesuaikan dengan kemampuan anak-anak, kemudian juga dilanjutkan pada siswa sekolah dasar. Nah,
Dengan adanya literasi ini mungkin siswanya itu akan lebih mencintai membaca dan menulis sehingga menjadi wahana dalam memperkuat penumbuhan budi pekerti siswa yang lebih lanjut, sehingga mampu ya meningkatkan kualitas hidup siswa itu dengan pola belajar sepanjang hayat. Karena dalam ajaran agama kita ya, ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa yang namanya belajar itu tidak ada batasnya ya. Kita belajar itu sepanjang hayat ya, bukan sepanjang usia tetapi sepanjang hayat. Nah, pernah saya temukan ya kasus, mungkin ini kasusnya di daerah saya ya. Saya pernah mengajar di kelas ibu-ibu ya yang usianya itu jauh dari usia saya. Ketika saya berikan tugas, saya berikan soal ataupun materi-materi. Nah, ada yang sangat lihai dalam menjawabnya. Ada kadangkala mereka hanya bisa mengeluarkan kata-kata, "Maaf, Nak, saya sudah tua, jadi kemampuan saya dalam memahami bacaan itu sudah jauh sekali dibandingkan dengan anak-anak muda." Nah, itu yang sering kita dapatkan alasan-alasan yang mungkin itu alasan yang dianggap bisa menolong bagi pihak yang mungkin seperti itu. Tetapi ya, kalau kita mengacu kepada pola ataupun sistem pembelajaran yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini, tidak terbatas oleh waktu atau oleh usia, tetapi proses pembelajarannya itu terus dilakukan sepanjang hayat. Makanya saya melihat ya di kegiatan diklat ini, saya lihat ada Bapak Ibu yang beraneka ragam, usianya luar biasa sekali, masih semangat ya mengikuti kegiatan ini, masih semangat untuk terus mencari ilmu. Saya yakin peserta yang mengikuti acara diklat ini adalah Bapak Ibu yang luar biasa, yang ingin terus mengembangkan dirinya lebih maju sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan. Baik, kita lanjut. Nah, dari kemarin ya, Bapak Ibu selalu mendengar kata literasi. Dikit-dikit mengatasi masalahnya itu dengan literasi. Jadi kira-kira kenapa harus literasi? Apakah tidak boleh dengan hal yang lain? Kenapa harus memecahkan masalah-masalah dalam dunia pendidikan? Itu harus dengan literasi. Jawabannya adalah, nah, Bapak Ibu bisa melihat ya, informasi yang saya tampilkan ini. Nah, jadi di sini saya dapat sumber dari satu buku, yaitu buku Membangun Budaya Literasi di Sekolah, yang ditulis oleh kumpulan guru-guru dari Aceh, guru-guru SMA, yang diterbitkan Januari 2019. Nah, dari buku tersebut saya mendapatkan informasi, dan informasi ini membuat kita tercengang. Kenapa? Mungkin ini sudah disampaikan oleh Ibu Novi tadi ya sekilas, bahwa hasil survei secara internasional tahun 2021 ya, yaitu dari data survei dari PISA dari tahun 2009 dan 2012 menunjukkan bahwa keterampilan membaca peserta didik di Indonesia itu, anak-anak didik di Indonesia itu menduduki peringkat bawah. Nah, ini bisa dibayangkan ya, peringkat bawah urutan kemana. Nah, memang ini informasinya itu informasi yang mungkin tidak terlalu update ya, tahun 2012, atau di sini hasil survei internasional yang mungkin ini bisa menjadi referensi kita, bahwa kemampuan membaca peserta didik itu menduduki peringkat bawah. Saya yakin Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu kaitkan dengan anak-anak Bapak Ibu yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, kalau di Aceh Bapak Ibu, nah jujur saja, itu rata-rata kelas 1, kelas 2, atau kelas rendah itu masih minim sekali dalam membaca. Ya, padahal mereka itu ada yang sudah berasal dari sekolah TK sebelumnya. Nah, tetapi masih juga begitu menduduki sekolah dasar atau masuk sekolah dasar, masih juga
belum mengenal huruf. Hanya minim ya, jumlah yang sangat kecil siswa yang sudah bisa membaca. Nah, ternyata ini betul sekali seperti yang seperti hasil survei yang dilakukan oleh PIRLS tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kemampuan membaca anak-anak kita di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Begitu juga dengan tuntutan membaca peserta didik abad 21 ini adalah kemampuan memahami informasi secara analitik, kritis, dan kreatif. Jadi untuk tahun 2021 mungkin atau di abad 21 ini sebenarnya anak-anak itu bukan hanya kita arahkan untuk bisa membaca saja, tetapi anak-anak itu lebih diarahkan lagi lebih ke jenjang yang lebih tinggi ya, untuk bisa memahami informasinya dan bisa menguraikan informasi yang dibaca secara kritis dan kreatif ya. Nah, jadi bagaimana bisa dibayangkan Bapak Ibu jika anak-anak atau peserta didik kita di kelas belum bisa membaca, apakah anak-anak akan bisa kritis, bisa kreatif? Nah, saya yakin jauh dari harapan. Makanya sangat tepat sekali dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan menggerakkan adanya sistem literasi. Begitu juga dengan dengan pembelajaran di sekolah belum mampu mengajar kompetensi abad 21. Dari hasil survei menunjukkan bahwa banyak sekolah-sekolah, mungkin ini bisa dikatakan di sekolah-sekolah yang mungkin agak-agak terpencil atau pedesaan, ternyata pembelajaran yang dilaksanakannya itu masih jauh dari tuntutan pembelajaran di abad 21. Nah, jadi dengan adanya literasi ini menjadi menjadi motivasi, menjadi pemicu bagi guru-guru yang mungkin yang selama ini masih belum mengajar sesuai dengan tuntutannya. Begitu juga dengan alasan yang keempat ini, bahwa literasi itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena kegiatan membaca di sekolah itu perlu dikuatkan dengan pembiasaan membaca di dalam keluarga dan masyarakat. Nah, mungkin ini poin alasan yang keempat ini sudah dijelaskan tadi sama Ibu Novia sekilas mengenai literasi dalam keluarga. Ternyata literasi ini mungkin kalau selama ini kita lebih fokus kepada atau asumsi kita itu lebih kepada sekolah saja. Ternyata literasinya itu bukan hanya bergerak dari sekolah, tetapi juga bergerak dari keluarga dan dalam masyarakat pada umumnya. Jadi dengan adanya literasi ini, saya yakin anak-anak didik kita itu jauh lebih cakap dalam berbagai hal, sehingga nanti bisa bersaing dengan siswa-siswa lainnya di dunia luar. Jadi 4 alasan kenapa harus literasi, kenapa semua permasalahan kalau sekarang itu dipecahkan dengan menggunakan literasi. Baik, slide yang berikutnya, bukti yang lain saya ingin menunjukkan bahwa adanya hasil survei juga yang dilakukan oleh Center Connection State University tahun 2016 di New Britain, Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa posisi literasi negara Indonesia itu sangat memprihatinkan, yaitu berada pada urutan ke-60 dari 61 negara. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Jadi posisi literasi anak-anak kita ya di Indonesia ini tahun 2016 ini berada urutan kedua paling terakhir dari 61 negara. Makanya pemerintah sangat tepat sekali ya menerapkan adanya literasi di sekolah. Kemudian ada juga hasil skor yang dilakukan oleh Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia atau AKSI, sering disebut dengan AKSI tahun 2017, diperoleh bahwa kemampuan membaca matematika, sains siswa sekolah dasar itu juga sangat memprihatinkan. Secara nasional itu termasuk ke dalam kategori kurang, yaitu kemampuan matematiknya itu 77,13%, ya, anak-anak itu mampu mungkin. Kemudian dalam keterampilan membacanya itu 46,83% dan bidang sainsnya itu 73,61%.
Bisa Ibu Bapak bayangkan, dari 3 bidang ini, yang paling rendah presentasinya adalah presentasi kemampuan anak-anak kita itu dalam membaca, khususnya di sekolah dasar. Jadi tidak sampai setengah, ya, tidak sampai 50% kemampuan anak-anak kita itu rata-ratanya itu bisa membaca. Dan ini merupakan hasil yang sangat memprihatinkan, dan ini bisa menjadi masukan untuk kita selaku guru agar betul-betul serius menggerakkan literasi ini pada sekolah yang sedang Bapak Ibu laksanakan sekarang. Kemudian yang ketiga itu hasil data yang dirilis dari Badan Program Pembangunan PBB diperoleh Indeks Pembangunan Manusia Indonesia itu tahun 2013 berada pada peringkat 108 dari 187 negara. Jadi ada di antara urutan ke-100 juga dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, ini juga data yang membuat kita selaku pendidik itu harus terus ya berinovasi dalam pembelajaran. Gimana caranya program pemerintah atau program literasi ini harus terus kita gerakkan ya dengan berbagai cara sehingga anak didik kita itu bisa memperoleh kecakapan literasinya seperti yang diharapkan pada abad 21 ini. Kemudian berdasarkan data yang tadi ya, maka itu menunjukkan bahwa minat baca literasi masyarakat Indonesia itu menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, literasi membaca dan menulis menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Inilah sejumlah alasan-alasan kenapa harus dengan literasi. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi kita ya, bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini berkecimpung secara langsung dalam dunia pendidikan. Saya yakin juga ya Bapak Ibu yang ikut peserta ini juga mungkin selama ini juga sudah terlibat langsung dalam menggerakkan literasi di sekolah masing-masing. Kemudian yang slide berikutnya, bagaimana ya kaitannya literasi dengan budaya. Nah, kalau tadi yang mungkin pengantar dari saya. Nah, hari ini kaitannya dengan budaya. Bagaimana kaitannya dengan budaya. Nah, budaya di sini merupakan salah satu komponen penting yang ditekankan dalam pergerakan literasi di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu selama 2 hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan konsep ya tentang literasi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di pembelajaran di abad 21 ini anak-anak harus memiliki kecakapan multiliterasi, bukan hanya literasi dalam bidang membaca dan menulis saja, tetapi anak-anak juga harus mampu memiliki literasi dalam bidang lainnya. Apa saja dimensi literasi yang digerakkan oleh pemerintah? Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi budaya dan keluarga negara. Nah, literasi budaya dan keluarga negara inilah yang mungkin selama ini kita kurang perhatian, kurang tersentuh dengan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin selama ini kita ketika melaksanakan proses pembelajaran jauh dengan nilai-nilai budaya. Padahal ya nilai budaya itu atau budaya itu menjadi wahana atau sumber belajar yang sangat baik untuk siswa sehingga dari budaya-budaya yang kita sampaikan kepada peserta didik kita itu akan bisa dianalisis dan diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kenapa? Karena yang namanya budaya itu sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Jadi sangat sangat penting sekali budaya ini terus dilestarikan dalam proses pembelajaran, terutama dalam literasi ini, pergerakan literasi ini. Kemudian
apa manfaat budaya itu dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya literasi budaya itu, siswa akan mendapat kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap budaya Indonesia. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, bahwa Indonesia itu bukan hanya berasal dari suatu pulau ya, bukan berasal dari satu suku, tapi banyak sekali ya. Nah, oleh karena itu saya yakin ya, banyak sekali suku, banyak sekali bahasa, banyak sekali adat atau budaya-budaya yang berkembang di Indonesia. Jadi tidak ada salahnya jika budaya itu juga kita libatkan dalam proses pembelajaran pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Kemudian dengan adanya budaya atau kita libatkan budaya dalam proses pembelajarannya itu, rasa cinta budaya, terutama itu budaya sendiri, peserta didik kita itu akan tumbuh dan terus akan mampu dilestarikan. Nah, jangan sampai nanti misalnya ya, kalau kita berbicara mengenai konteks budaya ini sangat luas sekali. Nah, bisa kita spesifikkan budaya itu dalam bentuk apa? Misalnya permainan ya, boleh bahasa. Kami dari Aceh itu ya, kalau dari Aceh itu ada kabupatennya itu banyak juga, dari banyaknya kabupaten melahirkan puluhan juga bahasa. Nah, jadi dari satu daerah ke daerah yang lain itu tidak menggunakan bahasa Aceh semua, tetapi juga ada bahasa daerah tersendiri, seperti di Aceh Tengah itu menggunakan bahasa Gayo. Kemudian juga ada di Aceh Besar menggunakan bahasa Aceh Besar. Kalau saya kebetulan ini dari Biren, jadi posisinya itu posisi di tengah Provinsi Aceh, jadi menggunakan bahasa Aceh yang standar. Nah, itu juga termasuk salah satu budaya yang mungkin itu bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya kalau di sekolah dasar itu ada mata lokal ya, saya yakin bahasa daerah itu menjadi salah satu kegiatan pengembangan budaya lokal atau potensi anak-anak dalam budaya. Kemudian bisa juga budaya itu dalam permainan ataupun dalam bentuk cerita-cerita. Nah, saya yakin itu setiap daerah kita punya permainan. Permainannya itu kalau kita lihat permainannya hampir sama dengan berbagai daerah lain yang ada di Indonesia. Tetapi tentunya itu memiliki nama yang berbeda, nama-nama yang unik. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu sering menonton acara siapa si Bolang, nah di situ bisa dilihat ya, ternyata luar biasa sekali Indonesia itu punya budaya yang sangat unik sekali, punya cerita yang sangat unik sekali. Lain daerah, lain juga ceritanya. Nah, jadi itu sebenarnya itu menjadi modal yang sangat penting untuk bisa kita gunakan, kita libatkan dalam proses pembelajaran kita selama mengikuti atau selama melaksanakan proses pembelajarannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memanfaatkan budaya-budaya tersebut dalam kegiatan literasi sekolah? Bagaimana? Nah, caranya adalah kita jadikan budaya sebagai sumber belajar bagi siswa dalam membaca dan menulis. Nah, jadi budaya misalnya ya, cerita dongeng yang mungkin cerita mitos atau legenda atau cerita-cerita yang lainnya yang berkembang di daerah Bapak Ibu sendiri, yang mungkin cerita itu belum ditulis atau belum dikembangkan dalam bentuk tulisan, dan anak-anak mungkin tidak tahu tentang cerita tersebut. Ayo ya Bapak Ibu gunakan cerita-cerita tersebut sebagai sumber belajar pada saat Ibu mengajar, sehingga anak-anak itu akan mendapatkan banyak informasi tentang budaya di daerah mereka sendiri. Nah, sehingga akan mungkin membuat anak-anak itu termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena apa? Karena apa yang diceritakan oleh gurunya itu ternyata adalah sangat dekat dengan kehidupan anak-anak itu sendiri. Nah, kalau di Aceh itu ada salah satunya itu cerita Amat Ramanyang. Ya, kalau versi kami yang dari Aceh. Tapi kalau yang versi Jawa mungkin ada yang namanya Maling Kundang ya.
ada Tangkuban Perahu. Nah, mungkin ceritanya juga seperti itu ya. Ada Ranmayang itu adalah cerita seorang anak ya yang durhaka kepada orang tua ya pada saat besar. Nah, ceritanya kalau dilihat itu sama, tetapi alur ceritanya yang mungkin sedikit berbeda, dan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita itu ada tokoh-tokoh yang mungkin namanya itu nama-nama yang berbasis daerah atau dekat dengan kehidupan anak-anak di daerah mereka sendiri. Jadi saya yakin ya, dengan melibatkan budaya dalam proses pembelajaran itu akan membuat anak-anak itu mengikuti proses pembelajaran dengan sangat menyenangkan, sehingga minat baca siswa itu akan lebih lebih meningkat ya, sehingga apapun yang kalau minat bacanya itu sudah meningkat, saya yakin buku apapun yang disajikan kepada anak-anak itu akan mudah saja dilahap dalam hitungan waktu. Makanya sangat penting sekali peran kita selaku guru ini menyiapkan sumber belajar yang efektif, yang cocok untuk kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik kita, apalagi di sekolah dasar. Nah, jadi mungkin nih slide yang mau habis ya, 1 atau 2 lagi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melibatkan budaya dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan seorang guru dengan memanfaatkan budaya itu. Yang pertama adalah guru harus memiliki pengetahuan tentang budaya itu sendiri, terutama budaya daerah sendiri. Nah, ini menjadi kunci utama ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena sangat aneh rasanya kita ingin berbagi cerita kepada anak-anak, tetapi gurunya itu malah yang tidak tahu, malah anak-anak itu yang lebih tahu tentang budaya daerah kita. Nah, untuk itu sangat penting sekali kita gurunya itu peka terhadap budaya-budaya di daerah kita, apakah dalam bentuk cerita rakyat atau cerita-cerita yang selama ini berkembang mungkin secara lisan, dan itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak. Yang kedua, pengetahuan tersebut harus dapat dituangkan dalam tulisan sehingga menghasilkan karya tulis dan menjadi bahan bacaan bagi siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, nah sekarang kan semua indikator, semua proses pembelajaran itu bagusnya itu ada karya yang dihasilkan oleh anak-anak. Nah, saya rasa sangat bagus sekali jika budaya ini dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu ya, susah misalnya untuk mencari referensi tentang budaya sendiri. Misalnya hanya sejumlah cerita yang tertulis, yang lainnya itu tidak tertulis, jadi susah untuk didapatkan. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan pengetahuan Ibu itu tentang cerita-cerita rakyat yang ada di daerah sendiri, sehingga Ibu tuangkan dalam bentuk tulisan, dan nantinya bisa dijadikan buku, ya dicetak, diurus ISBN-nya, sehingga buku-buku tersebut nantinya bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak di kelas Ibu-Ibu. Dan yang ketiga, kegiatan budaya itu juga bisa dilakukan dengan mendukung program pemerintah, yaitu Sagu-Sabu, satu guru satu buku. Kalau tidak salah, ya pemerintah Indonesia juga telah mencanangkan terkait dengan literasi ini, seorang guru itu harus bisa melahirkan satu guru satu buku. Nah, dengan adanya pengetahuan budaya itu, ayo Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru atau yang lainnya atau profesi yang lainnya, pengetahuan Bapak itu tentang budaya itu, ayo kita jadikan sebagai karya tulis sehingga nantinya bisa menjadi referensi anak-anak dalam belajar. Kemudian pengetahuan akan budaya daerah itu juga dapat disampaikan kepada siswa melalui kegiatan bercerita atau storytelling. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya selama ini ya belum ada karya dalam bentuk tulisan atau buku ya, tetapi jangan takut Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan kemampuan Bapak Ibu dalam bercerita. Jadi pada saat Ibu mengajar, bisa Ibu bercerita, itu ceritanya itu ada cerita daerah gitu, bukan cerita istilahnya cerita-cerita sinetron atau yang lainnya. Memang kalau saya lihat itu di dalam buku paket anak-anak juga sudah ada sebenarnya
cerita-cerita berbau kedaerahan atau budaya, tetapi ada kadangkala cerita yang kita sampaikan itu belum familiar kepada anak-anak, sehingga sangat bagus sekali jika ada pengetahuan tentang cerita-cerita yang sangat luas yang dimiliki oleh seorang guru, sehingga menjadi sumber belajar bagi anak-anak. Begitu juga dengan yang kegiatan yang kelima ini mungkin bisa dilakukan ya, anak-anak membiasakan untuk terus menulis cerita-cerita dongeng, cerita legenda atau cerita-cerita lainnya ya, yang mungkin anak-anak ya itu didapatkan itu dari cerita orang tua atau kakeknya atau neneknya, sehingga cerita-cerita yang didapatkan itu kita arahkan untuk ditulis ya, ditulis secara sederhana dengan bahasa sendiri. Kemudian kita gurunya itu memfasilitasi anak-anak untuk bisa kita jadikan karya anak-anak itu menjadi sebuah buku cerita anak-anak. Sehingga buku itu setiap tahun ya kita akan melahirkan buku karya anak-anak itu sendiri itu beraneka ragam. Ya kalau satu tahun berarti satu kelas, satu semester, 2 semester berarti satu buku. Jadi nanti buku itu bisa diletakkan pada pojok baca, dan anak-anak itu nanti akan dibaca oleh kawannya sendiri, dan itu luar biasa jadi motivasi bagi anak-anak untuk terus melakukan kegiatan literasi membaca dan juga tidak takut dengan namanya menulis. Oke, jadi oleh karena itu ya, mari kita benahi diri kita dengan maksimal, dengan potensi diri kita, dan terus berinovasi dalam pembelajaran melalui gerakan literasi sekolah dengan melakukan literasi-literasi seperti yang diharapkan oleh pemerintah, literasi baca tulis, literasi digital, juga literasi budaya dan literasi yang lainnya. Saya yakin dengan literasi ini akan membantu anak-anak kita itu memiliki karakter-karakter yang baik, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya itu akan tercermin nanti, sehingga jauh dari kegiatan-kegiatan atau perlakuan yang tidak terpuji. Mungkin Bapak Ibu ya, penjelasan saya tentang budaya peran budaya atau dalam mengembangkan literasi ini hanya sampai di sini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya ucapkan selamat mungkin kepada Bapak Ibu yang mungkin selama ini sudah terlibat langsung dalam kegiatan literasi sekolah, dan bagi Bapak Ibu dan juga saya sendiri yang mungkin selama ini belum sangat minim melakukan kegiatan literasi dalam menulis itu. Ayo, mari Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, kita mulai menulis hal yang kecil sehingga menjadi referensi untuk anak-anak kita. Nah, saya menutup kegiatan presentasi saya ini dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Jadi sekian paparan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.